Perkenalkan, nama saya Valencia Ajeng Safa Salsabila dengan NIM 230803102039 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan internasional. Bank Dunia, sebuah organisasi yang berdiri dengan tujuan untuk melawan kemiskinan dengan cara memberikan bantuan kepada negara-negara tergolong miskin sedang dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil, seperti negara-negara yang sedang berkembang. Fungsi utama Bank Dunia memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif demi pertumbuhan ekonomi negara-negara sedang berkembang menjadi anggotanya. Sejarah singkat tentang Bank Dunia. Pada tahun 1944, negara mendirikan United Nations Monetary Financial Conference. Pada tahun 1945, anggaran dasar PBB diedarkan ke 44 negara. Pada tahun 1946, 25 Juni 1946, Bank Dunia mulai beroperasi. Pada tahun 1947, fasilitas kredit pertama kali diberikan senilai $500 juta. Peranan Bank Indonesia berfokus pada perbaikan struktural, mengurus bank pemerintah, mengurusi kebijakan struktural. Pengertian Bank Asia, yaitu Bank Pembangunan Asian Development Bank atau ADB adalah lembaga keuangan internasional yang berfokus membantu pembangunan di negara-negara berkembang, terutama di kawasan Asia Pasifik. Tugas didirikannya Bank Asia, memberikan pinjaman dan melakukan investasi modal atau equity investment untuk mempercepat pembangunan ekonomi di negara-negara anggota, memberikan bantuan teknis dan konsultasi, serta mempromosikan kerjasama ekonomi di kawasan Asia dan Timur Jauh. Kegiatan Bank Asia yang pertama yaitu pinjaman, kedua yaitu hibah, dan yang terakhir bantuan sektor publik. Fungsi dan tujuan. Fungsinya yaitu yang pertama memberikan pinjaman dan investasi modal, kedua memberikan bantuan, ketiga mempromosikan investasi sektor publik dan swasta. Tujuannya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerjasama di kawasan Asia dan Timur Jauh dan membantu memperlancar proses pembangunan ekonomi di negara berkembang yang menjadi anggotanya. Latar belakang IMF. IMF atau Dana Keuangan Internasional didirikan setelah konferensi Bretton Woods di Amerika Serikat pada tahun 1944 atau bersamaan dengan didirikannya Bank Dunia. Pada saat itu, 44 negara hadir untuk berunding untuk mendirikan IMF dan Bank Dunia. Kekuasaan dan tugas Board of Governor. 1. Penerimaan anggota IMF yang baru. 2. Peninjauan kuota masing-masing anggota. Dan yang terakhir yaitu hak untuk menarik keanggotaan seseorang. Tujuan pendirian IMF. 1. Tempat pertemuan, yaitu untuk mencapai kerjasama internasional. 2. Membantu perdagangan internasional yang seimbang bagi cara anggota. 3. Meniadakan competitive depreciation and mencapai stable exchange rates. 4. Menghilangkan, yaitu exchange regression. Yang kelima, membantu para anggota, yaitu yang mengalami kesukaran dan memberikan kepercayaan. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu mengurangi waktu dan besarnya disequilibrium dalam neraca pembayaran. Selanjutnya, pengertian Bank Indonesia. Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. BI merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam melangsungkan tugas dan wewenangnya. Tujuan Bank Indonesia. Tujuan dari Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas rupiah, memelihara sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Tugas Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Wewenang Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengelola suku bunga, mengelola nilai tukar, mengelola likuiditas, mengelola lalu lintas devisa, dan mengelola cadangan devisa negara. Wewenang Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Pengertian OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, dan sendiri merupakan suatu lembaga negara yang independen dan menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang OJK. Persamaan dan perbedaan OJK. Persamaan BI dan OJK memiliki persamaan yaitu sebagai lembaga negara yang bersifat independenan dan bertujuan untuk memelihara sistem keuangan. Perbedaan antara BI dan OJK adalah tugas dan wewenang BI mencakup segala hal terkait dengan kebijakan moneter, menjaga arus sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial. Kesimpulannya, BI dan OJK memiliki peran yang penting dalam pengaturan dan pengawasan sektor perbankan di Indonesia meskipun terdapat perbedaan dalam cara mereka melaksanakan tugas-tugas mereka. Keduanya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kerjasama ini penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan sistem perbankan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.